Ya, terima kasih kepada teman-teman dari tim SD Muhammadiyah GKB 1. Mudah-mudahan tadi tetap bersemangat dengan adanya icebreaker sehingga kita tidak terlalu panik di dalam panik ya, tegang dan sebagainya dalam rapat kerja pada sore hari ini. Oke, Bapak Ibu, untuk sekiranya itu, dan mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab dari apa yang sudah disampaikan sama Ustazah Ida tadi, mulai dari beberapa sasaran 1 sampai sasaran 10 dan beberapa program-program kerja yang diambil dari beberapa sasaran tersebut. Mungkin dipersilakan kepada ya GKB 2 Pak Ahmad, dipersilakan. Dari pemaparan SD Muhammadiyah 1 sangat baik sekali dan menarik. Mudah-mudahan nanti menjadi tercipta yang diinginkan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Pada misi yang kedua itu terbentuknya insan akademik yang beriman dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab. Sedangkan pada program kerja yang ketiga, pembiasaan Al-Quran, pada program kerja yang ketiga ini hanya pada program baca Al-Quran dan pembiasaan melaksanakan ibadah. Saya mengartikan itu sebagai hanya beriman saja. Tapi selama saya baca dari poin 1 sampai 10 ini berakhlak mulianya belum terlihat jelas. Padahal berakhlak mulianya juga ini menjadi suatu keharusan yang dimiliki oleh anak. Contohnya berakhlak mulia itu kayak kejujuran. Terus pada misi ada bertanggung jawab, itu belum terlihat jelas di sana. Sehingga nanti bisa ditambahi berakhlak mulianya itu dalam bentuknya apa. Terima kasih. Ya, mungkin dilanjut satu lagi. Barangkali kami juga membaca di sasaran ketiga program kerja yang ke titik 2. Di situ tertulis program pembiasaan. Kami tidak akan bertanya dan tidak akan mengkritik, bukan. Cuman barangkali saya kalau boleh barangkali bisa ditambah gitu. Program di 3.2 program pembiasaan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan. Nah, tuntunan di situ mungkin barangkali bisa dilengkapi tuntunan Rasulullah atau tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin sementara 2 dulu. Jadi pertanyaan yang dari GKB 2 yakni Pak Ahmad berkaitan dengan misi yang tadi yang sudah disampaikan, bahwasanya dalam misi tadi masih belum ada muncul berakhlak mulianya. Nah, dari program tersebut kira-kira standar program apa yang nantinya biar misi berakhlak mulianya bisa muncul di program tersebut. Dan yang kedua berkaitan dengan tambahan program kerja di titik 3.2 program pembiasaan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan, mungkin bisa dilengkapi yang tadi usulannya Ustazah Lulu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Ustazah Ida dipersilakan. Terima kasih Ustadz Ahmad. Untuk misi yang kedua, memang di dalam misi Muhammadiyah tadi disebutkan bahwa siswa yang berakhlakul karimah dan beriman ya. Cuma di sasaran yang ketiga ini kita tidak begitu ditampakkan misi yang berakhlak mulia tadi. Namun dari program kerja yang dari sasaran yang ketiga ini, program kerja yang untuk akhlak mulia ini memang kita tidak tampakkan karena kita kegiatan sehari-hari itu untuk pembinaan anak-anak, khususnya pembinaan dalam perilaku yang jujur, karena ada kantin kejujuran seperti itu. Kemudian di sini juga ada program, juga ada saat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan. Ini tidak hanya dengan sholat saja kita bidik, tetapi hal-hal lain, akhlak yang lain, pembinaan yang lain. Mungkin berkata yang sopan terhadap guru, kemudian tidak membantah kepada guru dan orang tua, berkata yang
ramah, tidak berkata yang jorok, itu nanti masuk di situ. Memang kita tidak tampakkan di situ, Ustadz. Jadi, tapi yang kita bidik di sini adalah bagaimana siswa itu membiasakan diri untuk melakukan ibadah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembinaan-pembinaan yang lain itu tetap kita lakukan, seperti itu. Kemudian untuk yang Ustazah Lulu, terima kasih sekali. Ini mungkin ada kehilafan dari kami, betul Ustazah. Jadi kita melakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Terima kasih, kami diingatkan. Mungkin untuk pertanyaan dari Ustadz Ahmad, ada tambahan dari Ustadz Sugeng? Ya baik, Pak Ustadz Ahmad, bahwa untuk yang namanya akhlak mulia atau akhlakul karimah itu memang secara eksplisit tidak tertulis, tetapi kita usahakan dan kita harapkan untuk siswa itu tidak hanya lingkup di Al-Islam juga, bahkan di semua mata pelajaran umum pun harusnya seperti itu, menciptakan akhlakul karimah. Katakanlah anak yang tidak usil atau menggoda teman itu kan salah satu unsur atau indikator anak yang berakhlak karimah. Makanya kita tidak mencantumkan secara eksplisit. Jadi itu tambahan dari kami. Untuk selanjutnya dari SMP, monggo Pak Roni. Terima kasih Wadah Bu Ida. Saya melihat program ujiannya luar biasa, ada 10 sasaran dan rata-rata setiap sasaran ada 2-3, berarti kalau saya kalikan kurang lebih ada 29 atau 28 program ujian dalam 1 tahun. Luar biasa, mudah-mudahan nanti semua ini bisa kita laksanakan dengan baik. Ada beberapa hal koreksi kecil aja sebenarnya. Yang pertama di sasar terkait dengan PPDB. Di sana ukurannya, terutama ukurannya, indikator ya, 100% terpenuhi. Menurut saya ukuran itu kurang menantang. Ukurannya itu kurang pas begitu menurut saya ya. Kalau 100% terpenuhi itu saya yakin itu jelas terpenuhi. Kalau menurut saya nanti coba itu bandingkan dengan jadi pendaftar itu sekian persen nanti diterima sekian persen gitu. Sehingga kita punya greget ke depan pendaftar taruhlah harus 200 orang, nanti kita terimanya 120. Jadi milihnya itu lebih enak. Kalau hanya 100% terpenuhi, saya yakin setiap tahun itu akan terpenuhi. Kemudian yang kedua terkait dengan sasaran ke-6, mungkin tidak tahu itu kesalahan ketik atau apa. Di sasaran itu ada minimal 4 tenaga pendidikan, tetapi di indikator itu ada 2 tenaga pendidikan. Nanti mohon untuk dicek ulang. Yang terakhir terkait dengan sasaran 9 tentang ISO. Di sana ada indikator 100% tidak ada temuan mayor kalau tidak salah ya. Nah, mungkin saran saya jadi tidak 100% mayor, tapi mungkin pada saat audit eksternal itu mungkin kategorinya nilainya berapa kan begitu. Itu ada kalau tidak salah ketentuan-ketentuan itu di ISO itu, kalau temuan sekian dibandingkan dengan tahun kemarin kemudian nilainya berapa begitu. Jadi memang tidak boleh kita ada temuan mayor, itu jelas tidak boleh. Kalau ada temuan mayor itu kan berarti itu sesuatu yang memang tidak boleh. Kalau terjadi itu nanti kita akan dicabutkan piagam atau sertifikat kita itu. Jadi mungkin itu aja saran kecil saya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi sama Pak Sugeng. Terima kasih Ustadz Roni. Untuk sasaran PPDB tadi memang untuk memang 100% target penerimaan siswa baru terpenuhi. Boleh Pak saya cerita berarti Pak. Jadi begini Ustadz, yang tahun ini kami alami, tahun kemarin berjalan ini, yang sekarang ini sudah diterima, itu memang pendaftarannya, siswa yang mendaftar itu tidak banyak kemarin. Jadi ada yang jumlah total
inden itu 168. Kemudian total yang mendaftar itu memang tidak ada 120. Karena dari siswa inden 168 itu beberapa siswa lari mendaftar ke adik kita yaitu SD Muhammadiyah GKP 2. Ada 12 calon siswa dan itu memang sudah diterima di SD Muhammadiyah GKP 2. Makanya untuk tahun kedepannya kita ini ukurannya 100% memenuhi target karena memang dari tahun kemarin itu sebetulnya kita terpenuhi itu pengumuman itu belum terpenuhi sebetulnya. Jadi SD GKP 2 itu sudah terpenuhi, kita dari SD Muhammadiyah GKP 1 belum. Jadi baru tertutup 120 itu bulan Januari. Bulan Januari itu baru tertutup 4 orang. Jadi waktu itu yang diterima 116. Jadi waktu pengumuman itu memang kita tidak terpenuhi targetnya. Makanya untuk tahun kedepannya itu kami ingin pengumuman itu kita langsung 120 terpenuhi. Jadi tidak seperti tahun yang kemarin. Dan ini baru terjadi kemarin itu. Itu yang pertama. Kemudian sasaran yang keenam, memang di sasarannya itu minimal mempunyai 4 tenaga kependidikan. Tapi kita mempunyai 1 tenaga kependidikan yaitu Ustazah Chandra ya selaku bendahara sekolah. Nah untuk tahun ini kita ingin punya tenaga usaha tata usaha seperti itu karena saya melihat Ustadz Ari selaku kesekretariatan itu jumlah jamnya 24 dan beliau sangat kewalahan sekali sehingga teman-teman banyak yang membantu dan beliau sering lembur sampai malam. Jadi untuk tenaga kependidikan saya juga akan mengajukan untuk tenaga TO seperti itu. Kemudian untuk ISO audit eksternal ya seperti yang pernah kami paparkan tadi Ustadz. Jadi memang saya harus banyak belajar di ISO sama seperti Ustadzah Foni itu ya. Jadi saya masuk sudah mau audit eksternal. Ini mungkin nanti dijawab Ustadz Sugeng aja ini. Ya, terima kasih Uda. Pertanyaan mengenai mengapa kita cantumkan tertera tidak ditemukan major, karena ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Seandainya itu yang minor-minor mungkin sudah biasa Pak, tapi seandainya itu dicantumkan yang namanya mayor, itu kita bertekad untuk tetap melaksanakan sistem manajemen ISO itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ditemukannya mayor itu yang harus kita raih. Nah itu jawaban kami, terima kasih. Mohon maaf, mungkin hanya klarifikasi aja. Jadi yang dimaksud ini di audit internal Pak. Biasanya kita pasang kriteria antara eksternal dan internal itu lebih berat di internal. Kita sidik-sidik itu di internal mayor itu harapannya supaya shock terapi lah istilahnya. Itu yang pertama. Kemudian barangkali boleh Pak ya sumbang saran sebentar ya untuk tadi 100% PPDB terpenuhi itu sebenarnya mohon maaf bukan saya sok tahu enggak, cuman harus kita evaluasi sistem rekrutmen kita kemarin karena beberapa calon wali murid itu mengatakan kekecewaannya ketika informasi itu belum maksimal kita sebarkan. Jadi beberapa kita kan hanya terpaku pada vendor kita katakanlah ya di TK Aba, TK Bakti dan seterusnya. Ternyata ada beberapa TK, ada beberapa calon wali siswa yang sebenarnya ingin menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah GKB 1 ya, sudah berubah. Itu tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang itu. Karena mungkin biasanya kan agak gebyar ya, tahun-tahun yang lalu kan acaranya agak meriah gitu ya. Tapi yang tahun ini kan kita mungkin kebijakannya berbeda, saya tidak tahu. Nanti mungkin kita perlu evaluasi lagi rekrutmen tersebut. Jangan terpaku pada vendor yang sudah kita punya, TK Bakti, TK Aba, TK mana gitu. Ternyata di sekitar kita itu
loh sudah selesai Pak Zen, sudah Bu, loh sudah ya, waduh terlambat kayak gitu. Ada beberapa yang menyampaikan ke saya, ke istri saya juga ada. Mungkin itu barangkali yang menyebabkan kita kurang maksimal ya, penyebabnya kurang maksimal menyampaikan informasi tersebut. Mohon maaf Pak, terima kasih. Sekian. Mungkin saya hanya mencermati dari program kerja SD pada sasaran yang ke-7 ya. Memiliki program yang berkelanjutan agar siswa lulus masuk SMP Muhammadiyah 12 minimal 75%. Ini mungkin kalau saya lihat programnya sudah bagus, tapi mungkin perlu mendalam. Untuk 7.1 ini kalau saya lihat korelasinya dengan sasaran itu masih kurang. Hampir kalau menurut saya sendiri ini kayaknya nggak nyambung 7.1 dengan sasaran ya. Karena ini di sini lulus 100%, tapi ke SMP-nya mana? Karena persinggungan dengan SMP. Nah, program-program ini memang tidak hanya tanggung jawab dari SD Muhammadiyah GKB 1 maupun GKB 2, tapi memang perlu komunikasi antara SD dan SMP. Nah, kita berharap nanti betul-betul tidak hanya 75, mungkin lebih 80, 90 dan lebih banyak lagi. Selama saya berkecimpung di dunia PPDB ya, beberapa waktu yang lalu, memang kekurangan dari kita adalah komunikasi. Nah, kita berharap untuk kedepannya kita perlu komunikasi lebih awal. Jadi tidak hanya 75%, mungkin nanti lebih. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Agus. Iya, memang begini Ustadz. Untuk sasaran yang ke-7 memiliki program yang berkelanjutan agar siswa lulus masuk ke SMP Muhammadiyah 12 75%. Menurut saya program kerjanya program sukses kelas 6 ini salah satunya program kerjanya untuk sukses kelas 6. Kalau tidak lulus siswa kelas 6 tidak mungkin bisa masuk ke SMP Muhammadiyah 12, kan seperti itu ya. Kemudian untuk yang profil untuk supaya bisa lolos ke SMP Muhammadiyah 12, memang kami perlu kerjasama dengan SMP Muhammadiyah 12 GKB dalam hal apapun, mungkin pengenalan profil, mungkin kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin akan kita kolaborasi mulai kalau dari SD nanti kita bidik mulai kelas 4 Ustadz. Jadi nanti kita duduk tersendiri antara SMP dengan SD membicarakan bagaimana supaya program untuk siswa kelulusan nantinya itu sudah langsung masuk ke SMP Muhammadiyah 12. Memang target kami untuk sementara ini 75% Ustadz, karena kemarin kita tidak sampai 75, mungkin kemarin sampai kita 57% kemarin itu ya, seperti itu. Jadi menurut saya memang program ini kita buat dari kelas 4, 5, 6. Anak-anak kelas 4 itu sudah mempunyai keinginan cepat-cepat kelas 5, cepat-cepat kelas 6, terus melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 12, seperti itu. Kita mempunyai program yang bagus, program yang bisa mindset anak-anak mulai dari kelas 4 itu cita-citanya langsung ke SMP Muhammadiyah 12. Jadi tidak aku besok ke SMP negeri, tidak seperti itu. Jadi mungkin dari kelas 4, 5, 6 itu nanti akan mengikuti kegiatan-kegiatan program sekolah dari SMP Muhammadiyah 12. Memang yang 7.1 program sukses kelas 6 ini adalah untuk mensukseskan kelas 6 supaya lulus dengan hasil yang baik. Dan saya tidak ingin anak-anak yang terbaik itu lari dari SMP Muhammadiyah 12. Salah satu contoh, saya sangat iri sekali tadi sempat diceritakan oleh Pak Nadif tadi. Kenapa murid saya yang peringkat 1, 2, 3 tidak masuk ke SMP Muhammadiyah 12? Kenapa kok kuliah negeri? Sedangkan SD Muhammadiyah Manyar itu anak yang sempat ke luar negeri itu masuk ke SMP Muhammadiyah 12. Makanya program sukses kelas 6 ini saya kira juga sangat penting. Karena untuk mensukseskan dan mengegulkan anak ini sangat berprestasi nantinya di kelas 6. Dan itu nanti berkaitan dengan bagaimana anak yang peringkat atas ini nanti alhamdulillah kalau
ada 30 siswa itu masuk semuanya ke SMP Muhammadiyah 12. Seperti itu program kami. Jadi di sini memang tidak kegiatannya memang tidak bisa terbaca, tapi kita punya cita-cita seperti itu. Insya Allah nanti dari program kerja ini kami juga akan membentuk bentuk kegiatan apa dari program itu nanti. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Endang? Silakan Bu Endang. Calon Bu katanya Pak Ustadz Agus gitu. Betul. Ya, jadi begini Ustadz Agus, yang kita bicarakan Ustadzah Ida dan tim terkait dengan 7.2 itu memang di situ tidak terbaca secara gamblang, tetapi yang sudah kita programkan itu adalah kelas 4 itu pernah mengalami 1 kali sosialisasi profil SMP Muhammadiyah 12 GKP dalam 1 tahun itu. Kemudian untuk kelas 5 itu 2 kali. Sementara untuk kelas 6 itu lebih intensif lagi, yaitu 3 kali. Tujuannya adalah agar anak memang dari awal sudah mengenal seperti apa sih SMP Muhammadiyah GKP, seperti yang diutarakan Ustadzah Ida tadi. Jadi nanti bisa 75% cita-citanya begitu. Nanti kalau belum terpenuhi ya tahun depannya lagi kan begitu. Tapi kita sudah punya cita-cita dulu 75% ke sananya. Kenapa? 75% itu kalau sekarang anak kelas 5 118 berarti kurang lebih 89 siswa ke sana. Sementara yang sekarang itu baru 67. 60 berapa Ustaz? 64, berarti tidak sampai 57% itu kalau 54. Nah, jadi itu yang kita akan programkan. Jadi kita perlu kerjasama yang baik terkait dengan program pengenalan itu. Kemudian ada sedikit masukan yang akan saya sampaikan ke Pak Isa dan tim terkait dengan PPDB agar nanti di tahun depan ini lebih bagus lagi. Ini saya evaluasi dari PPDB yang tahun ini. Untuk penjaringan masuk lewat penjaringan siswa berprestasi itu setidaknya tes psikologi, tes akademik dan tes lain-lain yang akan dilakukan itu dilaksanakan sebelum pendaftaran. Jadi nanti kita sudah tahu kita punya berapa siswa sih yang berprestasi, yang istilahnya itu peringkat 1 dan sekian tadi itu yang nantinya akan diberi beasiswa. Kalau seperti yang sudah kita lakukan kemarin Ustadz itu ya efeknya akan kecil sekali karena kurang beberapa hari kita baru menyampaikan surat itu. Nah, sebaiknya mungkin tahun depan tes psikologi dan lain-lain itu kita lakukan lebih awal, kemudian sebelum pendaftaran dimulai kita sudah memberi surat ke wali siswa bahwa putranya ini karena berprestasi mendapat penghargaan, misalnya seperti kemarin bebas uang gedung ya, bebas uang pangkal, kemudian SPP-nya sekian bulan. Mungkin wali siswa akan dari awal berpikir kalau tinggal detik-detik terakhir itu sudah sudah terlanjur tak taruh di sana aja gitu kan, mungkin juga tidak enak ya kok belakangan, jangan-jangan masuknya hanya karena dapat ini kan, tidak semua mungkin memerlukan itu gitu, secara finansial. Jadi mungkin itu masukannya. Jadi kita nanti untuk program 7.2 ini kita mohon kerjasamanya dengan baik agar nanti di tahun pelajaran 2014-2015 kita bisa menjaring siswa-siswa kita yang berprestasi itu untuk bisa masuk ke SMP Muhammadiyah 12 GKP dan minimal 75%. Kita perlu dukungan dari semua, dukungan dari teman-teman dan dukungan dari majelis untuk mencapai program itu. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin kesempatan kita berikan kepada bapak-bapak menanggapi dulu ya. Terima kasih teman-teman dari SD Muhammadiyah GKP. Syukur luar biasa, target 75% sudah ditulis dengan state dengan tegas. Kalau program-program tahun sebelumnya belum terstate, dan ini saya acungkan jempol dari SMP untuk teman-teman SD. SMP akan menjemput program-program itu
dan bahkan di pra 3-4 bulan yang lalu sudah kita stitkan bersama. Kita akan menjemput apapun programnya, bahkan kita akan usul program-program berikutnya. Kalau perlu teman-teman SD butuh guru, kita akan kirim lagi guru, seperti ketika kita ngirim Bu Lina ke SD. Itu salah satu bentuk sinergi positif. Kemudian terkait PSB, memang ada dua sisi, seperti yang disebut Bu Endang tadi. Wali murid kita ini ada dua sesi. Sesi yang pertama masih ada yang menghitung nilai rupiah, sesi yang kedua sudah tidak menghitung nilai rupiah. Kenapa saya katakan begitu? Justru tawaran dari SMP nanti adalah bagaimana maintenance terhadap anak-anak. Jadi diskon-diskon itu kita standar, kita akan berikan. Kemudian tawaran yang berikutnya adalah bagaimana merawat anak sehingga nanti ketika di SD polanya begini, di SMP nanti kita akan tingkatkan lagi sehingga keluar nanti akan menjadi level-level yang diinginkan keturutan. Misalkan anaknya ingin juara di OSN, anaknya kepingin hafal Quran, anaknya kepingin ini, itu nanti akan maintenance itu yang akan menjadi program. Dan teman-teman SMP segera menyambut program ini, akan kita susun sepulang dari kegiatan raker ini lebih detail lagi. Bu Ida dan teman-teman, saya membaca di halaman 49 program yang ke-6, kayaknya 3 sekolah ini punya program in-house training. SD 1, 2 dan SMP punya program in-house training. Dan kalau di SMP in-house trainingnya ada 4 jenis, Bu. Ada Al-Islam, kemudian ada skill, ada proses pembelajaran, dan ada proses wawasan. Nah, barangkali nanti supaya tidak mubadir dan terjadi sinergi bersama, nanti khusus di in-house training kita duduk bareng, apa yang bisa menjadi irisan. Kalau programnya Bu Ida dan BPS nanti baik, saya akan ambil. Tapi kalau dari SMP ada yang baik, ayo diambil bersama. Dan saya usul lagi, harus kita stitkan, karena ini miliknya Muhammadiyah, maka kita harus memberi porsi pemateri. Harus ada dari PP, andai kata PP tidak ada, harus PW harus ada, kemudian PDM dan PCM. Jadi itulah owner yang harus kita berikan untuk ruang memberikan wawasan kepada kita, apakah di sesi Al-Islamnya, skillnya, atau yang sesi apapun. Oke, mungkin itu usulan dari saya. Terima kasih. Saya tambah sedikit aja. Enggak, satu aja. Yang mungkin ini menjadi catatan di raker tahun kemarin, yaitu program akselerasi. Mungkin ini juga menjadi nilai jualan sekolah, sehingga perlu dimunculkan. Paling tidak akselerasinya juga SMP 12 dulu. Ya, jadi dipilih dari anak-anak yang memiliki kemampuan tertentu, tapi yang nanti tujuan akhirnya di SMP 12 IKB. Begitu ditawari untuk program akselerasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Lutfi. Untuk sesi terakhir kita beri kesempatan kepada Bapak dari PCM maupun dari Bapak-Bapak majelis untuk mengkritisi RUPKS dari SD Muhammadiyah GKB 2. GKB 1, monggo. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sungguh luar biasa karena semangatnya. Kita berikan aplaus dulu untuk SD Muhammadiyah GKB 1 ini. Ya, saya kira Bapak di majelis maupun pimpinan cabang sangat bersemangat mengikuti kita semua. Kalau di raker di tempat lain barangkali 3:30 sudah bingung mau pulang, tapi ini masih mau tanya terus. Ya, ini luar biasa. Ini kan sesuatu yang positif. Kemudian yang kedua, saya sempat nyebut DKI Kalimantan. Pak Sugeng tanya saya, maksudnya DKI apa itu Pak? Saya luruskan dulu supaya jadi begini. dalam rangka memberikan penguatan manajemen, saya sering sampaikan kalau SD Muhammadiyah GKB 1 itu kayak DKI. DKI itu ada dihuni oleh mantan presiden, ada mantan wakil presiden, mantan jenderal, mantan apa lagi itu ya, banyak sekali ya. Sehingga Bu Ida dan Pak Sugeng dan Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah dan Koordinator itu akan mengalami masalah yang cukup rumit. Nah, kayaknya nih Bu Ida dan tim ini sudah bagus ini ya. Saya kira sudah tanggap ini ya. Saya sangat sekali ya. Jadi tidak perlu khawatir Pak. Jadi itu memang kita sebut DKI Pak. Tapi saya kurang sepakat tadi diingatin jangan Jokowi lah yang dibuat ya nanti dicari Bu Ida tokoh yang cocok untuk DKI ini tadi ya. Tokoh Muhammadiyah mungkin Pak
Pak A.R. Fahrudin atau Pak siapa yang sifatnya itu menginspirasi ya. Ya. Kemudian yang kedua, di SD Muhammadiyah GKB 2 itu kita sebut Pak Sugeng, ini Bapak yang lain barangkali. Kayak di Kalimantan, Pak. Jadi kalau Kalimantan Tengah lah ya, Kalimantan Tengah itu Palangkaraya. Jadi kalau tidak terpaksa sekali belum tentu sebulan sekali ke sana. Nah, ini contohnya kemarin saya ngajak Pak Hadi ini. Pak Hadi mari kita lihat. Iya, saya belum pernah ke sana. Ya, tapi kan karena memang betul Kalimantan kan ya. Apa? NTT. Ya, maksudnya apa? Di sana itu memang belum seramai DKI sehingga tidak terlalu dinamika organisasinya belum serumit di DKI tadi di SD Muhammadiyah GKB 1. Oleh karena itu bukan berarti tidak ada monitoring ya, tentu nanti setelah tahun ke-5 ke-6 ini barangkali lebih ramai ya. Kemudian yang terakhir di SMP Muhammadiyah 12 GKB itu kayak Jawa Timur. Kadang-kadang ada gejolak sikit itu sudah apalagi kalau Madura minta jadi provinsi itu kan repot itu. Rame itu kan ya. Nah, saya mengibaratkan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ya ini menjadi satu ilustrasi betapa kompleksitas rumitnya mengelola sekolah. Harapan saya dengan istilah-istilah itu Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dan juga koordinator bisa bijak. Oh iya, karena ini di DKI ya begini ini gitu ya. Jadi agak tapi saya kira sudah bagus ini GKB 1 ini. Kemudian pada saat ini saya juga berterima kasih sekali. Yang ketiga barangkali tadi Bu Ida dan timnya sudah mendeklar ada 75% lulusan harus ditargetkan masuk ke SMP Muhammadiyah 12. Ini luar biasa. Nanti minta tolong ini Pak Nisa dan timnya bisa merespon secara positif ya. Sekali lagi coba direnungkan buat kita ini mengejar waktu ya. Mengejar waktu, jangan mau dikejar waktu. Jadi nanti kalau 2014 sekarang kita pikirkan nanti begitu mau masuk Desember, Oktober, November, Desember sudah siap. Nah, seperti itulah. Ya saya kira itu beberapa poin dari saya. Yang terakhir mungkin nanti pesan untuk in-house training. Saya usul karena melihat semangatnya Bapak Ibu guru semuanya ini, nanti cobalah di antara 3 sekolah ini ada yang memprogramkan in-house training yang sifatnya outbound training itu atau outbound bersama. Jadi nanti syaratnya koordinator, wakil kepala sekolah wajib ikut semua. Jadi supaya kebersamaan, kekompakannya bisa lebih bagus ya. Karena kan sudah, kalau ini saya contohkan ya, Pak. Jadi informasi kalau kita mau ketemu ya majelis idasmen itu saya, Pak Parno atau mungkin Bapak sini Pak Muhyiddin, Pak jadi juga Bapak yang lain. Kalau mau ketemu kepala sekolah insya Allah cepat di GKB itu. Saya tinggal telepon Pak Isa, saya pengen ketemu 3 kepala sekolah, langsung kumpul 3 kepala sekolah. Alhamdulillah lancar. Demikian juga wakil kepala sekolah. Nah saya ingin ini ditularkan. Kalau kepala sekolahnya sudah gampang ketemu, komunikasinya enak, insya Allah di bawah ini juga lebih gampang, lebih mudah. Harus ditularkan. Yaitu dan timnya ya, Bu Ida, Pak Sugeng, Bu Tini, Bu Latifah, mau saya sebut satu-satu ini ya, Bu Tuti, Bu siapa lagi enggak bisa ya, semuanya lah ya, itu pasti sudah solid, saya yakin itu ya. Jadi tolong ini menjadi model buat kita semua untuk kedepannya. Terima kasih ya untuk semuanya. Barangkali itu komentar dari saya. Untuk yang lain barangkali dari Pak Parna atau Pak Parna. Terima kasih. Saya sampaikan ada koreksi sedikit untuk Bu Ida tadi, bahwa beliau semalam sudah mengkoreksi Pak Nanang. Jadi karena gajinya direncanakan untuk dinaikkan 10%, sehingga jadi hanya 2% Pak pengembangan kekayaan operasionalnya. Kemudian beliau bersemangat untuk lebih efisiensi pada pos-pos biaya yang lain, sehingga pada malam itu menemukan angka efisiensi 134 juta atau 4% Pak. Jadi 2 kali lipat dari 2%.
namun masih lupa bahwa ada aset yang belum tercatat, yaitu Pak Toha. Ada pemasukan dari SMAM yang belum dicatat sebesar 38 juta. Sebenarnya positinya itu tidak 4% tapi 5%, 173 juta. Begitu Pak. Itu hanya dari operasional. Ya, kemudian saya ingatkan baik kepada Bu Ida maupun Pak Isa dan Bu Poni, dari dari data monitoring laporan bulanan realisasi operasional itu banyak, ada nggak banyak sih, ada beberapa yang tidak ada anggarannya, ya, tidak ada anggarannya, namun ada realisasinya. Nanti bisa minta data ini. Sebenarnya di TU sudah ada. Nah, mohon nanti RBPKS yang akan dibuat ini juga disiapkan breakdown, tapi yang lebih rinci, begitu ya. Yang lebih rinci, minimal semua mata anggaran yang tercantum di sini ini ada angkanya, gitu, sehingga nanti memudahkan untuk evaluasi. Ini untuk SD, untuk Bu Ida, Pak Isa dan Bu Poni. Selanjutnya pada Bu Ida, pada program yang ketiga yang disampaikan oleh Bu Lulu tadi, yaitu ditambahkan tuntunan sesuai sunnah Rasul. Itu saya melihat di sini sudah menjadi sudah menjadi semacam kebiasaan umum, begitu ya. Kalau ibadah itu ya sholat, toharoh, puasa gitu. Padahal ibadah kan nggak hanya itu, gitu ya. Mungkin yang lebih ditekankan itu pada membiasakan kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang belum dicantumkan di sini, mungkin bisa ditambahkan. Kemudian saya belum ngerti ini ya, pada sasaran yang keempat, di sana pada 41 ini tertulis 75% siswa mencapai ketuntasan minimal dan 25 siswa minimal nilainya 6. Kok 6 ya? Kurang semangat lah ya kalau 6 itu ya. Kenapa nggak 8 mungkin loh? Iya, beda. Kemudian satu lagi, pada yang disampaikan Pak Isa tadi, alhamdulillah Pak Isa sudah menyambut program dari Bu Ida, yaitu untuk 75% lulusan SD masuk di SMP ini. Mungkin Bu Ida bisa tambahkan di sini pada 72 itu kerjasama dengan SMP GKB untuk bla 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 bla, begitu. Nah, ini sebenarnya yang lebih berkepentingan itu sebenarnya ya SMP. Tolong SMP lebih dari ini, begitu nanti programnya. Tadi sudah dipersani Pak Muhyiddin, Pak Musa belum ada ini programnya, mohon ditambahkan Pak. Terus, ya Pak. Terus pada 8 Bu Ida, itu pengecatan gedung ini kalau saya melihat di sini itu ya kayak tahun-tahun kemarin, nanti Bu Ida tetap bosan begitu Bu Ida. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nanang, itu pengecatan gedung dan ruang belajar yang inovatif. Kemarin dicontohkan yang sebelah sini hijau muda apa, sini hijau muda apa, atas apa, gitu. Sehingga begitu keluar dari kelas 1 ke kelas 2 itu memang beda. Gitu. Wah, aku kelas 2, rupanya beda, warnanya beda. Yeah. Kemudian di pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan yang dimiliki. Ini saya titip pada Pak Jen ini Pak ya. Pak, saya kemarin pada waktu ditugaskan oleh cabang pada raker cabang Pak, itu mau fotokopi, itu fotokopi Bapak nggak bisa Pak. Sementara saya fotokopi di SMP sudah malam, di sana juga nggak ada petugasnya. Kemudian Pak Sugeng ini inisiatif sendiri ngopi di luar Pak, sehingga mohon perawatannya fotokopi Pak. Kemudian alat plong itu juga nggak ada yang memelihara Pak. Kemarin giginya nomor 14 itu juga rusak, sehingga kemarin Pak Sugeng lari ke Surabaya. Mohon ini direalisasikan benar Pak, pemeliharaan terhadap alat peraga dan lain-lain ini mohon ditingkatkan biar nanti kalau kita Bu Ida ini larinya cepat, butuh alat siap, terutama perbaikan mebler ini Pak ya. Mungkin itu yang dari saya. Ada tambahan dari Pak Muhyiddin? Poin 1 ya, sasaran 1.2 saya anggap B itu ya. Di situ seluruh guru memahami dan
1.2.b melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler. Ini harapannya kalau bisa ya, setiap guru pembina ekstrakurikuler memiliki program kerja ya. 1.2b ya, melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler ya. Ya. Halaman 44. Oke, monggo dilanjutkan. Ya. Ini kalau bisa diarahkan pada setiap pembina atau guru pembina ekstrakurikuler memiliki program kerja ya, ekstrakurikuler tersebut. Lalu yang kedua punya target sasaran. Ya. Jadi sasarannya di sini apa, tingkat tahun ini program ekstrakurikuler ini juara tingkat kecamatan, ini tingkat kabupaten dan seterusnya ya, itu. Lalu yang kedua yang berhubungan dengan 2.2 ya, jadi sasaran 2.2 yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik. Tolong nanti ditetapkan terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Pembelajaran tematik yang benar itu yang bagaimana? Ini, jadi nanti ada keseluruhan dari kelas 1, 2, 3, 4 ya, 4 sebagai awal itu bisa paham betul ya bahwa tematik kayak apa sih yang benar ya. Setelah itu bersama-sama melaksanakan. Kalau misalnya masih belum, berarti harus ada workshop atau pelatihan, kan gitu munculnya ya. Ini ya. Lalu yang kedua perlu dimasukkan adalah setiap guru menggunakan RPP dalam pembelajaran. Nah, kalau saya sampaikan itu ya, jadi tadi sudah diingatkan oleh Pak Nadib ya, kalau guru masuk kelas tanpa RPP ya, pakai RPP aja belum tentu berhasil, apalagi tidak. Nah, jadi ini harapannya setiap guru menggunakan RPP dalam pembelajaran. Caranya nanti bagaimana ya, kita nanti itu tindak lanjut nanti ya. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan penilaian proses ya. Ya, ini besok saya buka itu biar tahu semua ya. Lalu yang ketiga, untuk ya, kalau di tahun-tahun yang lalu yang ditetapkan adalah lulus hafal juz amma ya. Kalau di sini hafal sampai dengan surat An-Naba ya. Ini harapannya agar kita itu bisa tahu keberhasilan dalam satu jenjang itu berhasil sampai apa. Nah, di ada alat ukurnya, ada ujiannya. Di kelas 1 sampai 5 surat. Anak-anak yang 5 surat berapa anak, 3 surat itu bisa biar tahu. Bukan untuk nantinya saya takut tidak berhasil, enggak usah itu ya. Jadi ini agar bisa diketahui dan bisa diprogramkan di tahun-tahun selanjutnya. Lalu kalau kalau di SD 1 ini ingin ya, berharap 50% itu gurunya atau siswanya bisa berbahasa Inggris, ya tolong nanti adanya, kalau SMP ada native speakernya atau apa tadi ya namanya itu, apakah SD tidak diperlukan untuk membawa native sendiri ya, bukan pinjam milik SMP ya. Ini ya. Jadi itu dibawa kalau memang pakai anggaran ya dimasukkan anggarannya ini ya. Karena saya salut sekali pada puluhan tahun yang lalu ya, ada kegiatan diskusi yang dihadiri oleh dua natif gitu ya. Ternyata sambutan dari wali murid sangat besar sekali ya, mengadakan satu kegiatan khusus itu tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa disampaikan sama
SD Muhammadiyah GKB 1 berkaitan dengan rencana biaya dan program kerja sekolah ke depan untuk tahun pelajaran 2013-2014. Mudah-mudahan apa yang sudah dicanangkan sama Ibu Kepala Sekolah dan timnya, insya Allah nanti ke depannya akan terrealisasi dengan baik, dan harapan kita semua adalah bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan amanah itu sehingga nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan keinginan kita bersama. Mungkin itu saja dari kami selaku pemandu dari presentasi yang disampaikan SD Muhammadiyah GKB 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.